pada pagi hari pukul 8 waktu Indonesia mana, ada seorang dosen datang ke kantor pelayanan untuk mengurus jabatan fungsional. Mana? Ini kok nggak ada orang? Kemudian, ada pegawai yang datang tetapi bukan petugas ULT. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Ibu. Ini saya mau mengurus jabatan fungsional, sekalian mau konsultasi, Ibu. Oh, begitu. Baik, Pak. Mohon ditunggu dulu. Bisa ambil nomor antriannya dulu, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Oh iya, saya kan antrian pertama. Kira-kira nunggunya berapa lama ya? Nanti akan kami infokan lagi ya, Pak. Silahkan duduk dulu. Terima kasih, Bu. Lalu datang petugas ULT yang terlambat. Pagi Bu Bella, tamunya sudah ada ya? Makasih ya Bu, udah membantu saya. Pagi, Bu. Iya, sip. Sama-sama. Saya ke ruangan dulu ya, Bu ya. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Pagi, Bu. Saya udah ambil nomor antrian 1. Kira-kira kapan ya bisa dilayani? Soalnya saya juga mau ngajar nih jam 10. Baik, saya periksa dulu ya berkasnya. Dan saya hubungi staf yang bersangkutan. Silakan duduk dulu Pak. Oke, terima kasih, Bu. Bu Aprilia menghubungi subbagian yang bersangkutan. Pagi, Pak Rendinya ada? Ada yang mau konsultasi mengenai jabatan fungsional dan sedang menunggu di ULT, Bu. Oh, kebetulan Pak Rendinya belum datang, Ibu. Oke, terima kasih ya, Bu. Tolong diinfokan ke Pak Rendi jika sudah hadir ya, Bu. Oke, Ibu, nanti saya infokan lagi. Bu Aprilia menutup telepon dan menyampaikan info pada dosen tersebut. Mohon ditunggu ya, Pak. Pak Rendinya belum ada di ruangan. Gimana sih, Ibu? Saya udah nunggu lama, tapi ini sudah telat sekali untuk masuk kantor. Nggak tertib sekali. Iya, Bapak. Mohon maaf ya. Nanti diinfokan lagi jika sudah datang. Kemudian datang beberapa tamu lagi. Lalu datang dosen lain bernama Pak Angga dan langsung berjalan menuju ke ruangan subbagian. Bu Aprilia berusaha menghentikan dengan sopan. Pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, pagi. Boleh saya ketemu sama teman saya Pak Rendi? Kalau boleh saya tahu, Bapak ada perlu apa ya? Ini, saya mau ngurus untuk jabatan fungsional saya. Boleh saya lihat berkas-berkasnya ya, Pak? Lah, kan saya udah janjian sama Pak Rendinya, Bu. Maaf Bapak, pelayanan dan konsultasinya hanya dilakukan di ULT. Jadi nanti saya hubungi Pak Rendi dulu di ruangan untuk kesini menemui Bapak. Mohon antri terlebih dahulu, Pak. Ah, ya udah. Buruan dah, ditelepon aja Pak Rendinya. Itu aja ribet banget sih. Maaf, Pak. Anda kok ngomong semaunya? Apa nggak bisa ikut prosedur? Kan ada nomor antrian. Loh, Anda siapa? Saya kan tidak sedang berurusan dengan Anda. Loh, Pak. Coba Bapak perhatikan itu. Betapa ramai yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan. Kok Bapak baru masuk tiba-tiba langsung nyelobot aja? Ya, suka-suka saya lah. Emang urusannya dengan Anda apa? Tiba-tiba datang petugas yang bernama Pak Rendi. Pak Angga. Dari tadi nih. Kenapa nggak langsung ke ruangan aja? Saya standby di ruangan kok. Nggak apa-apa lah Pak. Pingin sekalian nyapa Ibu petugas yang sok taat ini. Udah. Kita selesaikan di ruangan saja. Mari Pak. Ayo. Wah. Nggak bisa begitu, Pak. Ini sudah pelanggaran namanya. Saya kan sudah ikuti prosedur sesuai aturan. Tadi katanya semua pelayanan sama. Harusnya Bapak sebagai pelayan publik memberikan pelayanan kepada kami sesuai peraturan dong. Jangan pilih-pilih. Ini sudah melanggar kode etik, Pak.
Maaf Bapak-Bapak, silakan mengantri dulu semuanya. Pak Randy, kenapa dosen ini diberikan perlakuan khusus? Biarkan mereka mengantri semua Pak, sesuai prosedur. Karena nanti saya juga ditegur sama pimpinan kalau seperti ini. Kita kan harus melayani sesuai peraturan Pak. Ah, Bu Aprilia ini. Pak Angga ini kan teman akrab saya, Bu. Sudah seperti saudara saya sendiri, jadi nggak apa-apa lah kalau saya bantu mengurus jabatan fungsionalnya. Beliau ini sudah banyak membantu saya, Bu. Jadi saya harus gantian lah membantu beliau. Tapi kan Pak... Sudahlah, Bu. Diam saja. Jangan sampai pimpinan tahu. Cukup kita aja yang tahu. Saat sedang berdebat, tiba-tiba pimpinan datang menghampiri mereka karena merasa sudah terjadi kegaduhan di kantor. Ada apa ini kok ribut-ribut ini? Tolong jangan membuat kegaduhan di kantor supaya semuanya tertib. Ini Pak... Bu Aprilia terlihat bingung antara mau melaporkan atau diam saja atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Randy. Dan Pak Randy pun sangat gelisah karena takut ketahuan atas tindakannya. Kenapa Bu Aprilia? Pak Randy, kok kalian berdua terlihat begitu gugup? Begini Pak, saya ini kan sedang mengurus jabatan fungsional. Saya sudah mengantri sesuai prosedur. Tapi Bapak dosen ini tiba-tiba datang dan menemui Pak Randy dan minta untuk dipercepat proses pengurusan jabatan fungsionalnya tanpa mengantri dan masuk ke ruangan. Ini kan pelanggaran namanya. Bagaimana Pak? Tidak bisa jika hal ini terus terjadi, ini akan merusak reputasi kantor ini Pak. Pak Randy, kenapa Bapak berperilaku seperti itu? Kita ini harus menjadi pegawai yang berintegritas, Pak. Kita dalam memberikan pelayanan sudah ada SOP-nya. Biarkan Bapak dosen ini mengantri seperti yang lain. Di sini tidak ada perlakuan khusus. Semuanya akan dilayani sesuai SOP, meskipun itu adalah kerabat atau saudara baik Bapak. Tunjukkan bahwa kita adalah petugas yang selalu memberikan pelayanan terbaik. Begitu ya, Pak Randy, Bu Aprilia. Baik, Pak. Baik, Pak. Setelah pimpinan memberikan penjelasan, para dosen yang akan mengurus jabatan fungsionalnya kembali mengantri dengan tertib. Bu Aprilia pun kembali melanjutkan pelayanannya, dan Pak Randy diminta untuk menghadap pimpinan untuk memberikan pengarahan lebih lanjut dan juga diberikan teguran agar tidak mengulangi kembali kesalahannya. Setiap ASN harusnya mematuhi kode etik jabatan seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Salah satunya adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Meskipun itu sanak famili, sebaiknya ASN tetap menjaga reputasi sebagai pelayan publik. Jika ada konflik seperti yang kita perankan, seharusnya diselesaikan dengan mediasi sesuai Perka KASN nomor 3 tahun 2017. Kami dari kelompok 2 angkatan 37 mengucapkan Terima kasih.